Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Ya, Fitri, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, disilakan. Berdoa dapat diakhiri. Untuk pembelajaran hari ini yaitu mengenai perkembangan sistem operasi. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan absen dulu. Yang pertama yaitu Fitrianti, Saya. Komang Ayu Fitriani, Saya Bu. Gede Ardi Surya Dharma. Baik, untuk data hadir hari ini semuanya hadir ya anak-anak. Ya Bu. Kemarin, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan mengenai sistem operasi. Ada yang tahu apa itu sistem operasi? Saya Bu. Ya, Fitri. Sistem operasi itu suatu perangkat lunak yang kerjanya untuk mengontrol perangkat komputer. Ya, ada yang tahu lagi? Baik, karena tidak ada yang ingin menjawab, jadi benar yang dikatakan oleh Fitri, sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol keseluruhan sistem yang ada pada komputer. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu tentang perkembangan sistem operasi. Jadi perkembangan sistem operasi itu ada 5, yaitu dari generasi pertama sampai dengan generasi kelima. Untuk generasi pertama merupakan awal perkembangan dari sistem komputasi, yaitu merupakan sistem komputasi mekanik. Jadi pada generasi ini manusia memerlukan perangkat komputasi untuk mengatasi keterbatasannya dalam melakukan komputasi. Manusia memiliki keterbatasan dalam komputasi, yaitu dalam kecepatan penghitungan dalam manusia. Mungkin anak-anak juga setiap hari melakukan perhitungan, baik itu di handphone maupun di laptop. Jadi itulah keterbatasan dari manusia, dia selalu memerlukan perhitungan. Jadi untuk generasi kedua merupakan Batch Processing System. Batch Processing System yaitu menjalankan pekerjaan satu per satu dengan program dan data yang dikumpulkan dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Komponen utamanya yaitu transistor dan input memakai push-card. Selanjutnya yaitu generasi ketiga. Untuk generasi ketiga yaitu dimulai dari tahun 1965 sampai dengan 1980. Generasi ini sudah menggunakan IC. Ada yang tahu apa itu IC? IC itu adalah Integrated Circuit. Jadi perkembangannya itu berlanjut ke generasi ketiga. Sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus interaktifnya juga terbilang cukup bagus. Selanjutnya yaitu generasi keempat. Generasi keempat dimulai pada tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. Di generasi keempat ini, sistem operasi tidak lagi hanya diperuntukkan untuk satu metode pengolahan,
tetapi telah ditunjukkan untuk banyak metode pengolahan. Misalnya, mendukung batch processing, time sharing, networking, dan real time. Pada masa komputer, dinyamankan oleh OS berbasis GUI. Kalian tahu kan apa itu GUI? Apa, Fitri? Graphic User Interface. Ya, benar sekali. Selanjutnya yaitu generasi kelima. Generasi kelima berada pada tahun 2000 sampai dengan sekarang. Perkembangan yang terjadi pada komputer yang bukan hanya menunjukkan pada perubahan prosesornya, tetapi muncul dalam bentuk yang mini, dalam bentuk chip mikro, terintegrasi dengan peralatan hidup sehari-hari, dan dengan fungsi yang khusus. Komputer berukuran kecil ini dapat ditemukan pada telepon seluler atau alat permainan. Kalian kan sering menggunakan HP. Nah, itulah yang dimaksud dengan generasi kelima ini. Baik, sekian penjelasan dari Ibu. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa menonton video yang Ibu tayangkan berikut ini. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita menonton video. Kalian bisa mengamati video yang ada di depan. Sudah Ibu putarkan. Nanti Ibu akan bertanya mengenai video yang Ibu putarkan hari ini ya. Kalian harus menjawabnya. Perkembangan sistem operasi dibagi menjadi 4 generasi. Masing-masing generasi mempunyai rentang waktu. Untuk generasi pertama, pada rentang waktu tahun 45 hingga 55. Kemudian generasi kedua dari rentang waktu 55 hingga 65, generasi ketiga dari 65 hingga 80, dan generasi keempat pasca 80-an. Untuk generasi yang pertama, komputer belum memiliki sistem operasi. Di sini, sistem komunikasi mekanik yang terjadi pada mesin diganti menjadi sistem komunikasi elektronik. Untuk menjalankan komputer generasi pertama ini, sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Berikut ini ada gambar dari komputer generasi pertama. Selanjutnya generasi kedua antara tahun 1955 hingga 1965. Di sini telah ada batch processing system yang membantu komputer dalam mengerjakan job-job yang mana job dikerjakan secara bersamaan dalam satu rangkaian yang dieksekusi secara berurutan. Di generasi yang kedua ini, komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi. Belum ada sistem operasi yang disebutkan secara spesifik, tapi beberapa fungsi dari sistem operasi telah ada. Ini adalah penggambaran untuk komputer generasi kedua dan sistem operasi yang dijalankan pada komputer generasi kedua dengan sistem IBSYS. Komputer berkembang pesat pada saat generasi yang ketiga, antara tahun 65 sampai 80. Di sini, sistem operasi telah dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus. Karena di rentang tahun ini, user atau pengguna komputer telah melakukan interaksi melalui komputer secara online. Selanjutnya, pasca 80-an. Sistem operasi pada generasi yang keempat ini telah digunakan untuk berinteraksi di dalam jaringan. Sistem operasi telah menggunakan teknik tampilan yang graphical user interface, yang mana pengguna menjadi lebih nyaman dalam menggunakan komputer. Berikut adalah tampilan sistem operasi pada komputer generasi yang keempat. Baik, tadi kalian sudah menonton video mengenai perkembangan sistem operasi. Jadi Ibu ingin bertanya, pada generasi kedua terdapat periode tahun dari tahun awal sampai tahun akhir.
Generasi kedua berada pada tahun berapa? Ya, Ayu. Pada tahun 1955 sampai 1960. Ya, benar sekali. Berikan aplaus untuk Ayu. Selanjutnya yaitu apa perbedaan dari generasi pertama dengan generasi kedua? Ada yang bisa menjawab? Saya Ya, Fitri. untuk komputer generasi pertama itu adalah komputer mekanis, jadi belum, bentuknya juga masih sangat besar dan belum ada sistem yang menjalankan perangkatnya. Kalau untuk generasi kedua itu ada komputer yang memiliki batch processing system. Baik. Benar sekali yang dikatakan oleh Fitri. Ada yang ingin memberikan pendapat lain? Jadi dari perkembangan tersebut ada 5 perkembangan dari sistem operasi. Kalian juga sudah tahu apa perbedaan dari perkembangan tersebut. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Nanti videonya akan Ibu share melalui laptop kalian masing-masing. Nanti kalian bisa belajar di rumah dengan video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Untuk pembelajaran kali ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Untuk pembelajaran minggu depan yaitu tentang jenis-jenis sistem komputer. Nanti kalian persiapkan belajar di rumah karena sistemnya akan sama seperti hari ini, yaitu penayangan video. Nanti kalian menganalisis videonya, nanti Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian. Jadi kalian harus belajar dengan baik. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Ibu tutup dengan doa. Siapa yang ingin memimpin doa? Ardi, silakan pimpin doanya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran yang diberikan dapat kita serap dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Pagi, Bu. Bu.